محمد اللهم صل وسلم الفاتح لما سبق ناصر الحق والحق على حدي لا صراطك مستقيم وعلى آله وصحبه قدر وميزانه العظيم. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah, nikmat kita diberikan panjang umur, nikmat kita dijadikan orang yang mau berselawat kepada Rasulullah, nikmat kita dijadikan daripada umat yang dimuliakan oleh Allah, asbab daripada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilatul hadirin hadirat majlis al-khairiyah rahimakumullah, yang saya cintai dan yang saya muliakan. Alhamdulillah sudah sekian lama kita ketemu lagi di tempat yang baik ini, tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh maghfirah, tempat yang mana di tempat ini tersambung daripada batin, yaitu umat Rasulullah SAW kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana insya Allah dengan kumpulnya kita di sini akan dikumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah SAW. Insya Allah. Nah, kalau anda mau buka nih majlis sejarahnya, ini majlis sebenarnya ini majlis ditunjuk oleh almarhum Habib Usman bin Ahmad bin Yahya. Serap banget, nggak ada ranget deh. Ini majelis ditunjuk oleh Habib Usman bin Ahmad bin Yahya, cicit daripada sahibul mufti Betawi Habib Usman bin Yahya. Ya, saudara akhina Ustadz Ade, alhamdulillah jadi Ustadz sekarang. Belum. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Kawin lagi. Amin. Kencang banget aminnya. Masya Allah, emang apa kawin lagi? Sunnah Nabi, Rasulullah yang ngajarin. Tuh mah. Awalnya udah cukup. Ini majelis ditunjuk dan dinamakan oleh Habib Usman bin Ahmad bin Yahya Al-Manhud. Saran aneh hanya sekadar mengingatkan, sebelum membuka majelis tolong Fatihah, kirimkan Fatihah khususnya buat almarhum yang telah memberikan ini nama majelis. Nama majelis ini sebelum Habib Usman diberikan nama, dia minta nama kepada saya, karena Habib Usman ini sempat lama ikut saya. Ya, Habib Umar, Anda mau punya majelis, Anda mau bikin majelis apa Habib? Majelis selawat, majelis kumpulnya anak muda. Masya Allah, nih cakep, bagus. Di mana? Ya di Sawangan. Ada yang kebetulan aneh di Pasar Minggu. Dulu aneh di Beji lama. Majelis aneh di Beji ini dinamakan Habib Muhammad Al-Kaf. Muridnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Namanya majelisnya Al-Khairiyah. Lalu Habib Usman ketemu aneh, ngikut aneh, ngaji bareng sama aneh. Dia minta nama majelis buat di tempat dia, bersama akhina Al-Kiram Al-Mahbub Da'ilallah Ustadz Ade. Masya Allah. Amin. Amin. Di sini tempat majelis namanya Al-Khairiyah. Alhamdulillah bersambung dengan majelis terus, insyaallah sampai yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, majelis Al-Khairiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca apa tuh? Baca risalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada zikir, kumpulan wirid-wirid yang bersumber dari Al-Quran yang dikarang oleh Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Rati. Maulid apa sih maulid? Ada yang tahu gak maulid? Ada yang tahu gak maulid? Maulid itu artinya milad.
Milad artinya mengingat, mengingat-ingat. Ingatin siapa kita? Mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya luar biasa. Ya, agama Islam datang ke rumah kita nggak pakai paket, nggak pakai kilat, nggak pakai GoFood, nggak pakai Grab, nggak diketok pintu paket. Apa tuh dalamnya? Islam, bukan. Islam datang ke rumah kita dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya dan pengikutnya sampai kita sekarang. Alhamdulillah. Kita mengingat-ingat jasanya Rasulullah. Kita mengingat-ingat sosoknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah. Itu tadi kita baca Ratib, kita baca Maulid. Maulid, milad, memperingati. Bahasa Arabnya mengingat-ingat. Ya, ada orang ulang tahun, tahunnya apa milad? Ulang tahun. Mengingat-ingat hidup kita berapa lama lagi. Mengingat-ingat seberapa jauh Rasulullah meninggalin kita. Mengingat-ingat seberapa dekat cintanya kita kepada Rasulullah. Mengingat-ingat dengan pembacaan Maulid Nabi seberapa besar perjuangan Rasulullah atas agama Islam. Mengingat-ingat siapa itu Rasulullah, apakah akhlak Rasulullah di dalam berkeluarga sudah kita bawa di dalam rumah kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam majelis kita. Apakah semuanya sudah terhimpun semuanya? Yang adalah bersumber daripada Ruhul Musalli alaihi bih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basiran lakal bashar. Ya, udah gak ada tandingannya. Pujian manusia terhadap Rasulullah yang kita pujinya Rasulullah udah gak ada tandingannya. Sahibul Maulid berkata, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, air laut jika dijadikan tinta gak akan cukup untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Air laut jika dijadikan air yang tawar untuk meminumkan daripada dahaga orang yang cinta mabuk kepada Rasulullah, maka tak akan tercukupi air laut itu untuk meminum semua hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah. Saking begitu tingginya, agungnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuluqin azim, mempunyai akhlak dengan gelar nama azim, yaitu gelar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Azim, gelar azim, titel, bukan bintang 3, bintang 4, bintang 10, ya. Bintang 10, bintang 7 puyer. Ya. Ini bintangnya khuluqin azim, akhlak yang sangat agung, paling tinggi, bukan ada ukurannya. Kalau tinggi ada hitungannya tingginya berapa. Ini agung, teragung. Siapa yang memberikan nama teragung? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang mulia, yang dimuliakan oleh makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha termulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Anas bin Malik kalau mau membaca daripada riwayah daripada hadis Nabi Muhammad SAW, itu dia mandi sunnah. Sebelum dia mengajar majelis atau ada orang bertanya tentang hadis Nabi, itu dia mandi sunnah. Dia bakar gahru buhur yang harganya 200 juta, digelar karpet permadani. Beliau ini sultan, orang kaya. Anas bin Malik ini sultan, orang terkaya di zamannya. Digelar karpet permadani, dikumpulin buah-buahan, dipotong, disembelih daripada onta dan kambing, atas orang yang mau bertanya kepada Anas bin Malik tentang riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Kemarin orang tersebut pernah ketemu Anas bin Malik, tapi bukan lagi bertanya tentang hadis Nabi, tapi bertanya tentang urusan perkara dunia. Nggak disambut oleh Anas bin Malik, nggak dimuliakan, nggak dispesialin. Tetapi ketika dia ketok pintu, dibukakan oleh khadamnya Anas bin Malik, pembantunya daripada Anas bin Malik. Lalu pembantu bilang, tunggu sebentar, apa hajatmu?
Aku ingin ketemu Anas bin Malik, ingin bertanya tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, baik. Ini tunggu sebentar. Anas masuk ke dalam, lari. Pembantunya lari, ya bilang, ya Syekhuna, ada tamu begini. Dia akan bertanya tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarin karpet, sediakan buah-buahan, sediakan semua minuman, laban, semuanya, susu, ini, itu. Bakar gaharu yang harganya 200 juta. Semua. Kaget ini tamu. Dijamu seperti sultan, dijamu seperti raja, melebihi presiden. Kaget. Duduklah Anas bin Malik dengan memakai imamah, memakai celak dan minyak wangian, bakar gaharu. Ahlan wa sahlan. Orang yang akan mengeluarkan risalah yang keluar dari lisannya yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia akan pertanyakan? Ya Anas bin Malik, saya ingin bertanya tentang hadis Nabi begini. Ini orang kebingungan kemarin. Ya Anas bin Malik, setelah dia bertanya, Anas singkat cerita. Setelah dia bertanya, dia berkata, ya Anas bin Malik, kemarin Anas nanamu ke sini ke rumah ente, tetapi kok sambutannya gak begini. Oh, kemarin ente datang ke rumah Ane, hadir ke rumah Ane, bersilaturahim ke rumah Ane dengan urusan dunia. Tapi sekarang antum, maksud tujuan datang antum ke rumah Ane kedua kalinya dengan adanya urusan, yaitu urusan akhirat, yaitu urusan daripada yang termulia, menanyakan daripada risalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah Anas bin Malik. Kita nyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita? Kalau Anas bin Malik nih, ya, tabi'in itu seperti itu. Nah kita bagaimana? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengarang maulid Simtuduror, itu yang kita taruh di kulit hadroh yang hina itu, ya. Itu yang namanya Simtuduror itu nggak mampu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memuji Rasulullah sampai tertidur setengah daripada bait, baru setengah. Di dalam tidurnya dia ketemu Rasulullah SAW. Ya wahai cucuku, ya waladi Ali, ya waladi Ali, tulislah, katakan lalu seperti kalimat wa mundu alikat bihi hazi duratul maknunah wal jawharatul maqsunah wal kaun kulluhu yusbihu wa yuhdi sururin wa kihaz. Imam Ali nggak mampu memuji Rasulullah, nggak sanggup. Dikatakan dalam kitab yang dikarang oleh Imam Said Muhammad Malik Al-Hasan, jikalau Nabi Allah, siapa yang paling ganteng? Yusuf alaihissalam. Bening, tinggi, dada, berbulu, alis nyatu, pecah manggis. Nabi Allah Yusuf, bisa kita bayangin tuh? Itu segitu gantengnya. Itu segantengnya segitu. Para pembantu raja ketika melihat itu jempolnya lagi ngiris apa? Apel, kulitnya. Lihat Nabi Allah Yusuf lewat, kepotong. Membuktikan begitu tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini baru apa? Separuh daripada basirah atau sir atau apa, setitik tasir yang dipecah-pecah tetesan daripada rahmatnya Rasulullah SAW yang nempel kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. 99%-nya di mana? Allah simpan dalam perniagaan Allah. Hanya Allah khususkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kepada kekasih. Kita ini cinta dengan Rasulullah. Ini hanya buah setitik. Nabi Allah Yusuf setitik, dibagi-bagi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu setitik daripada cahayanya Rasulullah SAW. Umatnya Nabi setitik, perempuan yang cakep, yang putih, yang sipit, yang laki, yang keriting, yang tinggi, yang pendek, yang kuntat, yang cebol, baru setitik daripada basirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan semuanya ditunjukkan oleh Allah, dikatakan dalam kitab Syekh Muhammad Maliki 100%-nya, maka orang akan berlomba-lomba untuk membuka, melihat hatinya, menyobek dada. Seperti inilah kecintaanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nunjukin ya Rasulullah, inilah cintanya aku kepadamu. Hatinya ditarik, disobekin, seperti itu. Artinya dia udah gak merasakan sakitnya daripada penderitaan perih kalau dadanya dibelah. Paham gak? Ngerti gak? Ngerti?
Kalau sudah membaca risalah Nabi Muhammad SAW, urusan dunia buang, urusan perkara yang lain buang. Yang laki urusan yang lainnya buang, yang perempuan urusan yang lainnya buang. Fokus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika sakaratul maut yang diteriakin siapa? Ummati, 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 an-nisa. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Takut Rasulullah, belum pede untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bisa nih umat gue selamat? Apa bisa nih orang perempuan selamat? Padahal ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah melihat daripada neraka jahanam, yang dilihat umatnya adalah perempuan kebanyakan. Gampang kena perempuan, gampang oleh, gampang kena fitnah, gampang terbuai perkara urusan dunia. Yang laki ujiannya cuma 3, harta, tahta, wanita. Gila kerja, gila perempuan, gila ada 3. Kalau perempuan semuanya yang ada di dunia digilain, dicintai, kecuali illa orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah. Dalam hadis Nabi, dunia mal'un, dunia terlanat. Apa yang dibanggain? Bang Ade semok, ya, karena makan. Mobil mencilak karena diurus, motor cakep karena diurus. Intinya apa tuh mobil? Kaleng, sama kayak kaleng kongguan, biskuit kongguan. Wah, lagi puasa habis lebaran nih, datang ke rumahnya Bang Ade ngenteng-ngenteng biskuit dodol, diteteng Bang Ade. Biskuitnya cakep banget, 3 bulan 4 bulan udah nih nggak urusin, Anda taruhnya rengginang pada dalamnya. Udah nggak ada rengginang, Anda diemin, karat, jelek. Ini dunia, ini dunia. Ini hadro kalau kita nggak jagain, kita nggak urus, jelek gak? Usang gak? Manusia bisa tua gak? Yang perempuan tadi cantik bisa keriput gak? Yang laki tadinya ganteng bisa jadi bule gak? Campur ke biru-biruan, ungu terong mukanya. Bisa. Semuanya yang bakalan kita tinggalin di dunia, kecuali ada orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah, dia dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad hanya 3 yang ada di dunia itu nggak mal'un, yang ada di dunia itu nggak terlaknat oleh Allah. Apa itu? Ada 3. Ala berzikrillah, orang yang suka berzikir kepada Allah. Tadi kita baca zikir tuh dalam hati, ya. Orang yang suka berselawat kepada Rasulullah. Kita tadi baca selawat. Orang yang duduk dengan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Yang ketiga siapa? Yang ketiga orang yang mau hikmat dan cinta kepada ulama, mau dekat sama ulama. Jangan jauh-jauh sama ulama. Bertanda orang yang jauh dengan ulama berarti dia orang yang mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah karena dia cinta kepada dunia. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Dekatin ulama, mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia orang alim, mau dia orang abid, ahli ibadah, mau dia faqih, ahli ilmu. Deketin, belajar. Jangan malu, jangan gengsi. Inilah kalau orang yang benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya itu mengingatkan. Alhamdulillah, Amin diterima duduk di sini. Anda girang dijamu dengan kopi, air, gaharumnya wangi, masya Allah. Jazakumullah khair jazak. Semoga semua yang udah antum lakukan, antum niatkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang majlis dijadikan daripada pandangan nadhrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa bima husna bi hurmatihi wa mu'afati minal fitani. Saya minta tolong diikutin doa, ya. Ini doanya Rasulullah. Pegang dada yang kanan, yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka inni as'aluka wa'fu anni afu anni Allahumma
اللهم إني أسألك إني أسألك أنت السلام أنت لا السلام إله إلا أنت السلام لا إله إلا أنت أنت السلام السليم أنت قلب من السليم سيدنا محمد من كي سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم والسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di daerah Rawadenok. Rawadenok ya tadi? Rawadenok. Waktu Jaya doain nih saudara Ustadz Daus kecapean, yang sakit ikut dakwah sakit meriang. Kita minta semuanya biar pada sehat, abah, dari Bang Ade, keluarga semuanya biar pada sehat. Orang tua kita yang di rumah biar pada sehat. Yang sudah meninggal biar dijadikan kuburnya rodah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ya Sayyidi